Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mamanggu. Sekarang Mamanggu akan melanjutkan chapter sebelumnya. Jika kalian belum nonton, kalian bisa cari di bagian playlist. Tanpa pakai lama, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Chu Feng bertemu dengan Su Mei di perburuan tanaman spiritual. Setelah Su Mei melihat jika Chu Feng yang menolongnya, dia sedikit tidak menyangka. "Kau kenal aku?" tanya Chu Feng. Mendengar pertanyaan itu, Su Mei langsung ngeles. "Siapa juga yang kenal? Ini bukan tempatmu. Cepat pergi sana," jawabnya sedikit ketus. Karena terlalu fokus bicara dengan Chu Feng, Su Mei lupa jika saat ini dia sedang bertarung menghadapi Saint Spirit Grass. Tanpa sadar, Saint Spirit Grass sudah ada di belakangnya dan bersiap melakukan serangan. Menyadari bahaya yang akan datang, Chu Feng pun langsung bereaksi. "Oh, sial! Hampir kelupaan! Awas! Di belakangmu!" teriak Chu Feng kepada Su Mei. Boom! Serangan Saint Spirit Grass sudah mengarah ke arah Su Mei. Sesaat kemudian, raut wajah Saint Spirit Grass sedikit terlihat aneh. Bus! Tangan yang menyerang Su Mei tiba-tiba hancur terkena serangan. Mengetahui hal ini, Saint Spirit Grass langsung ngibrit kabur masuk ke dalam tanah. Mengetahui jika usahanya gagal, Su Mei pun merasa kesal. Sial! Malah membiarkannya kabur, ucapnya. Chu Feng yang melihat kekuatan dari Su Mei hanya bisa kagum. Luar biasa! Seorang diri mengalahkan Saint Spirit Grass, ucapnya sambil mendekti Su Mei. Mengetahui jika Chu Feng sudah berada di dekatnya, Su Mei langsung berteriak. "Odiot! Jangan mendekat! Itu belum mati!" Wush! Tiba-tiba, Saint Spirit Grass muncul dari dalam tanah, tepat di belakang Chu Feng. Meski kaget dengan insting kuat yang dimilikinya, Chu Feng langsung bereaksi. Boom! Terlihat serangan Saint Spirit Grass menghantam Chu Feng, sehingga menghasilkan kepulan debu yang menutupi area di sekitarnya. Setelah debu menghilang, hanya terlihat Saint Spirit Grass yang heran, karena serangannya tidak menggenai apapun. Tidak hanya Saint Spirit Grass yang bingung, Su Mei pun ikut bingung ketika melihat hal ini. Sedangkan Chu Feng sendiri sekarang sudah ada di atas dahan pohon di dekat mereka. Perasaan ini, ranah spirit tier 5, teknik tier 4, langsung bereaksi seketika. Kalau tidak mengetahui serangannya, mustahil menghindarinya. Tapi itulah apa yang ada dalam benak Su Mei saat ini. Saint Spirit Grass yang tidak bisa melihat Chu Feng akhirnya mengalihkan sasarannya kepada Su Mei. Menyadari jika dia menjadi sasaran serangan Saint Spirit Grass, Su Mei langsung menghindar. Boom! Dengan gesit Su Mei langsung melompat mundur menghindari injakan kaki Saint Spirit Grass. Dengan sigap, Su Mei melakukan serangan ke arah Saint Spirit Grass. "Belakangmu!" terdengar teriakan Chu Feng dari atas pohon. Mendengar itu, Su Mei langsung melirik ke arah belakang. Ternyata datang satu lagi Saint Spirit Grass, dan Su Mei pun dikepung dari arah depan dan belakang. "Dua! Pasti sarang mereka! Harusnya ada lebih banyak di dekat sini," ucap Su Mei. Mengetahui jika kondisi sedang tidak baik, Su Mei langsung mengajak Chu Feng kerjasama.
Jika hanya bertahan, pasti kalah. Kita harus menyerang duluan. Beritahu aku posisi mereka. Aku yang akan menyerang, ucap Sumei. 7-3. Aku 7, kau 3, tawar Chu Feng dengan santainya. Bocah kecil, 5-5, ucapnya. Setuju, balas Chu Feng. Kemudian terjadilah pertarungan antara mereka berdua melawan Saint Spirit Grass. Waktu berlalu dengan cepat. Terlihat jika Chu Feng sedang memeriksa tas penyimpanannya yang berisi Saint Spirit Grass. Di sini Sumei dan Chu Feng telah selesai membagikan hasil berburu mereka. Bukan cuma kekuatan spiritual, reikimu juga sama kuatnya, ucap Sumei. Kekuatan spiritual? Maksudmu ketepatanku dalam menemukan musuh? Tanya Chu Feng dengan heran. Kamu bahkan tidak tahu kekuatan spiritual? Ucap Sumei dengan muka heran. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Setelah selesai membagi hasil buruan, Sumei mengatakan tentang kekuatan spiritual. Chu Feng pun menjadi penasaran dengan hal ini. Tampaknya kau begitu mengerti tentang kekuatan spiritual? Tanya Chu Feng. Dengan gaya sok keren, Sumei menjawab, tentu saja, itu pemberian dari surga. Mustahil didapatkan dari latihan. Bisa dikatakan perbandingannya 1:1 juta. Di sini Sumei menjelaskan sedikit tentang kekuatan spiritual kepada Chu Feng. Seseorang dengan kekuatan spiritual, mereka seperti naga di antara manusia. Bukan cuma bakat kultivasinya, pandangannya juga sangat unik, ucap Sumei. Akhirnya, aku paham sekarang. Alasan kakak kagum padamu dan mengajakmu gabung ke aliansi Wings. Lanjutnya. Kakak? Tanya Chu Feng. Sumei baru sadar sekarang jika mereka berdua belum saling mengenalkan diri. Ah, maaf, aku lupa memperkenalkan diri, ucap Sumei. Namaku Sumei, umur 14 tahun, salah satu anggota inti aliansi Wings. Kamu juga kenal kakakku, murid inti sekte Azure Dragon, salah satu tetua, namanya Suru. Lanjutnya. Mendengar itu, Chu Feng pun kaget. Tetua Suru? Tetua Suru? Apa mungkin aku ketahuan saat ujian? Pikir Chu Feng. Melihat jika Chu Feng terkejut, Sumei langsung berkata, "Tidak usah terkejut. Kakakku cuma tertarik dan ingin melatihmu. Selain itu, menurut pengamatanku, kamu sudah layak Chu Feng." Dengan sikap percaya diri Sumei mengajak Chu Feng untuk bergabung. Mewakili aliansi Wings, aku mengundangmu untuk bergabung, ucap Sumei. Melihat ajakan dari Sumei, Chu Feng masih terdiam dan mulai berpikir. Gabung aliansi Wings memang diuntungkan, pikirnya. Bagaimana jawabanmu? Tanya Sumei yang masih sangat percaya diri dengan jawaban Chu Feng. Kutolak, ucap Chu Feng. Mendengar jawaban ini, Sumei sangat shock karena jawaban Chu Feng tidak seperti yang dia harapkan. Chu Feng, kamu pikir siapa dirimu? Bentak Sumei yang kesal. Kamu pikir ada berapa banyak orang yang ingin bergabung aliansi Wings?
tapi kau menolak tawaran langsung. Memang kenapa kalau memiliki kekuatan spiritual, ada banyak ranah spirit tier 5 di aliansi Wings kami, ucap Sumei dengan kesalnya. Sedangkan Chu Feng sendiri, mendapatkan omelan itu malah fokus kepada benda kecil seperti batu yang ada di dekat kakinya. Kemudian dia pun mengambilnya. "Chu Feng, apa kau mendengarku?" tanya Sumei yang masih kesal. Dengan seksama Chu Feng memperhatikan benda yang sudah dia ambil. Melihat benda itu, Sumei langsung berubah dari marah langsung berbinar. "Apakah itu pil spiritual?" tanyanya. Dari ratusan Saint Spirit Grass, hanya satu yang bisa seperti itu. Reikinya setara dengan puluhan Saint Spirit Grass. Itu harta di atas harta, lanjut Sumei. Mendengar penjelasan Sumei, Chu Feng langsung senang. "Item bagus," ucapnya sambil menggenggam erat benda tersebut. Melihat ini, Sumei langsung panik. "Kau berniat mengambilnya?" tanya Sumei. "Pembagian Saint Spirit Grass akan kulebihkan. Yang satu ini milikku," ucap Chu Feng. "Selain itu, kalau bukan karenaku, mustahil kau bisa berhasil melakukannya," lanjutnya. Mendapatkan jawaban seperti itu dari Chu Feng, Sumei cuma bisa cemberut. Dengan muka tidak bersalah, Chu Feng berkata, "Hehe, lanjutkan mencari Saint Spirit Grass." Waktu pun berlalu hingga menjelang sore. Jumlah hari ini 78 Saint Spirit Grass. Aku 30 dan 48 kamu. Ini bagianmu, ambillah, ucap Chu Feng. Pil spirit ini milikku. Walaupun reikinya setara 50 Saint Spirit Grass, tapi nyawamu keselamatkan. Jadi pembagian yang adil. Lanjutnya. Setelah menerima bagiannya, Sumei mengambil sebagian Saint Spirit Grass dan memberikannya kembali ke Chu Feng. "Ini ambillah 8 tambahan, ucap Sumei. "Sungguh, terima kasih," balas Chu Feng dengan senang. Sesaat kemudian Chu Feng terfikirkan sesuatu. "Tunggu, kau memberiku 38. Menggunakan 8 Saint Spirit Grass untuk mengutuk seseorang. Parah sekali, pikirnya. Sin pun berpindah ke depan gerbang sekte Azure Dragon. Terlihat banyak murid sekte yang sudah ada di sana. Terlihat jika ada beberapa orang yang berbicara bisik-bisik sambil memperhatikan Chu Feng. Melihat hal itu, Chu Feng mulai curiga. Kenapa suasana di sini aneh sekali? Pikirnya. Oke, chapter kali ini sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke chapter selanjutnya. Meski merasakan ada yang tidak beres, Chu Feng tetap berjalan dengan santai. Tapi di belakangnya ada Sumei yang sedang menguntitnya. Lucunya, kok bisa-bisanya sembunyi di balik orang? Haduh! Di sini terlihat jika Sumei loncat sana, loncat sini kelihatan aneh. Melihat kelakuan aneh yang dilakukan Sumei, Chu Feng hanya bisa kesal tak habis pikir. Kalau niatmu mau sembunyi, temukan tempat yang tepat, ucap Chu Feng. Melihat bahwa konyol sekali melihat kelakuan Sumei ini. Menurutmu aku buta? Lanjutnya. Mengetahui jika dirinya ketahuan, Sumei hanya bisa menjawab dengan muka tak bersalah. Memang hebat, kau bisa dengan mudah menyadari kamuflaseku, ucap Sumei. Sudah kukatakan lebih awal,
Tidak ada gunanya kau mengintaiku. Keputusanku tidak akan mudah berubah, ucap Chu Feng. Selain itu, kau juga bukan tipeku. Tidak peduli bagaimana kau mendekatiku, aku tidak akan tergoda, tegas Chu Feng sambil menunjuk ke arah Su Mei. Mendengar ucapan Chu Feng, Su Mei jadi salah tingkah dan langsung pipinya memerah karena malu. Kalau sudah paham, jangan mengikutiku lagi. Lakukan yang harusnya dilakukan, ucap Chu Feng sambil pergi meninggalkan Su Mei. Mendapatkan sikap seperti itu dari Chu Feng, Su Mei hanya bisa kesal sambil cemberut. Meski sudah dilarang oleh Chu Feng, Su Mei tetap saja tidak peduli dan terus mengikutinya. Padahal sudah kukatakan, mau sampai kapan dia mengikutiku? Harus kulakukan sesuatu, pikir Chu Feng. Karena terlalu fokus kepada gangguan Su Mei, Chu Feng tidak fokus ke arah depannya. Dia pun tidak sengaja menabrak seorang pemuda dengan tubuh tinggi besar. "Hei, kau menabrakku dan tidak minta maaf sedikit pun," ucap pemuda itu. Chu Feng melihat pemuda itu dengan muka yang serius ketika pemuda itu akan meraihnya. Tiba-tiba, bam! Dari arah belakang Chu Feng melesat sebuah energi serangan yang mengenai pemuda tersebut hingga terpental. Ternyata itu adalah serangan yang dilakukan oleh Su Mei. Dan orang-orang di sekitarnya semuanya kaget melihat ini. "Siapa yang memperbolehkanmu menyentuhnya?" ucap Su Mei. Tidak jauh dari sana, terlihat dua saudara kembar, Bai Long dan Bai Hu. Ketika melihat kejadian tersebut, mereka berdua langsung ketakutan. "Bukankah itu Su Mei dan Chu Feng?" tanya Bai Long. "Orang-orang pembawa masalah," jawab Bai Hu. Keduanya langsung mau pergi secara sembunyi-sembunyi. "Bai Long, Bai Hu, kalian tepat waktu. Halangi si idiot Chu Feng," teriak Su Mei. Kedua saudara kembar ini pun tidak bisa berkutik lagi ketika mendengar panggilan itu. "Kakak, bagaimana ini?" tanya Bai Hu. "Kalau menyerang keras Chu Feng, pasti Su Mei tidak akan melepaskan kita," jawab Bai Long dengan muka yang sudah berkeringat. Meski mereka khawatir, tetap saja melakukan perintah Su Mei untuk menghalangi Chu Feng. "Kalian?" tanya Chu Feng. "Saudara maaf," ucap kedua saudara Bai Long dan Bai Hu. "Jangan salahkan kami, tindakan ini terpaksa," ucap keduanya sambil menyerang Chu Feng. Sebelum keduanya bisa melakukan serangan, Chu Feng sudah bergerak secepat kilat melewati mereka berdua. Melihat itu, kedua saudara itu hanya bisa terdiam. "Ranah spirit tier 5? Sejak kapan?" ucap keduanya. Melihat kejadian ini, orang-orang yang ada di sana pun ikut memperhatikan. "Hei, coba lihat, aliansi Wings bahkan tidak bisa mengalahkan seorang bocah," ucap seseorang di kerumunan. "His, mungkin mereka akan menghajarmu," balas temannya. Mendengar ejekan dari orang-orang di sekitar, Bai Long dan Bai Hu pun melakukan serangan sekali lagi ke arah Chu Feng. Melihat serangan keduanya, Chu Feng pun berpikir, "Teknik tier 3? Tidak dihindari. Harus kuhadapi dengan teknik juga." Tapi, kalau kekuatanku ketahuan di sini? Akhirnya Chu Feng pun lebih memilih untuk menerima serangan itu. Bam! Bagaimana kelanjutan ceritanya?
Apa yang akan terjadi kepada Chu Feng? Jangan lupa untuk berikan like dan komentarnya untuk dukung channel Mimin. See you next video.